Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sedang bersama Kabak Ops Jakarta Utara, Bapak Anggi Saputra. Hari ini kita akan menginterview Bapak Anggi untuk menanyakan tentang situasi geng motor yang sedang berada di Jakarta. Pak Anggi, apa yang membuat mereka ingin ikut geng motor? Sebenarnya coba saya pengen tahu apa sih yang pengertian geng motor adik-adik pahami itu apa sih, coba? Ya, geng yang isinya anak motor. Terus? Isinya itu anak motor yang tergantung ya, bisa baik bisa buruk jahat gitu. Ya, Yang terus di Surabaya kan biasanya ada yang melanggar ada aturan, ya. ada yang memberontak. Iya, yang taat aturan sih nggak terlalu banyak, cuman kita ada ya yang taat aturan. Teman kita. Kumpulan anak bermotor. Jadi geng motor ya, ada itu kumpulan anak yang pakai motor. Nah, geng motor itu sebenarnya sih nggak ada masalah ya dengan geng motor. Cuman yang jadi masalah ketika mereka melakukan tindakan-tindakan yang di luar norma aturan, misalkan kekerasan, mereka melakukan kriminalitas, melakukan tindak pidana. Nah, itu yang jadi masalah. Karena hasil penelitian yang ada, geng motor ini sebagian besar itu dihuni atau terbentuk oleh kelompok umur yang menjelang dewasa. Kenapa menjelang dewasa? Karena mereka ingin memiliki identitas sosial di masyarakat. Identitas sosial itu adalah sebuah konsep diri yang berasal dari pengetahuan mereka sendiri, bergabung dalam suatu kelompok secara bersamaan dengan menjalin hubungan emosional antar anggota. Nah, identitas sosial ini mereka menganggap bahwa konsep individu yang mereka punya itu sudah baik. Mereka merasa nilai-nilai yang mereka bentuk melalui identitas sosial, melalui kelompok-kelompok motor atau geng motor tersebut, mereka merasa tidak ada masalah. Dan memang tidak ada masalah, mereka hanya ingin menunjukkan jati dirinya. Menjadi masalah ketika anak-anak geng motor ini melakukan serangkaian tindakan yang di luar aturan-aturan yang berlaku. Misalkan melakukan tindakan kriminalitas, merusak, kemudian melukai orang dan sebagainya. Ini menjadi masalah. Kenapa mereka melakukan ini? Yang pertama adalah tentu saja faktor yang mempengaruhi yang pertama adalah faktor keluarga, di mana salah satunya kurangnya perhatian orang tua kepada anak. Kemudian kurangnya pembinaan moral dari berbagai pihak kepada anak. Ini yang pertama dari keluarga dulu ya. Dari keluarga itu karena proses sosialisasi dari orang tua ke anak itu ada yang sosialisasi dan komunikasi dari orang tua ke anak itu ada yang terhambat, sehingga permasalahan anak itu tidak bisa diselesaikan oleh keluarganya sendiri. Dia nyari alternatif lain keluar. Itu yang pertama. Karena ada permasalahan, dia tidak bisa tersalurkan permasalahannya oleh anak ini, dia nyari penyelesaiannya keluar. Satu-satunya jalan adalah komunitas mereka di luar. Kebetulan lah ada komunitas motor di situ. Yang kedua, yang menjadi faktor pendorong terjadinya geng motor adalah faktor lingkungan tempat tinggal, lingkungan tempat
mereka bermain itu bisa mempengaruhi proses pembentukan karakter individu si anak tersebut. Sehingga kita contohkan misalkan seseorang anak menjelang dewasa tinggal di lingkungan yang rajin mengaji. Nah, itulah yang membentuk karakter individu anak tersebut. Mereka mau tidak mau melihat lingkungan sekitar, oh, lingkungan saya ini semuanya rajin ngaji. Saya mau nggak mau malu kalau tidak ikut mengaji. Nah, lingkungan masyarakat inilah yang cukup berperan penting dalam membentuk karakter si anak yang menjelang dewasa tersebut. Kalau dia tinggal di tempat yang buruk, misalkan dia tinggal di lingkungan pencuri, dia mau tidak mau secara tidak langsung melihat, mendengar, dan belajar. Oh, teman saya kok nyuri. Akhirnya mau nggak mau dia mencoba untuk melakukan hal yang sama. Terus yang ketiga, kelompok bermain. Kelompok bermain itu yang tadi juga hampir sama dengan tempat tinggal, namun ini teman-teman main mereka itu di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Ini tentu saja sangat mempengaruhi kepribadian seseorang. Kalau dia positif, suka belajar, pasti anak tersebut pengen belajar. Tapi kalau dia negatif, misalkan sukanya nyontek, pasti anak ini juga pinter-pinter, wah saya pengen juga nyontek nih. Yang keempat itu adalah sensation seeking. Itu dorongan untuk memenuhi kebutuhan individu dalam melakukan hal-hal yang lain atau kebutuhan melakukan hal-hal baru. Jadi namanya anak muda itu pengen eksis, dia ingin mencoba atau menunjukkan hal-hal baru yang bisa dia lakukan. Tapi dia tidak tahu risiko itu bersifat baik atau buruk. Nah, itu 4 faktor yang mempengaruhi menurut saya bisa terjadinya atau munculnya identitas sosial seperti geng-geng motor tersebut. Itu kira-kira. Apalagi